Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kalian semua. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Kita bersama-sama hari ini untuk merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan mengajak kita untuk bersama-sama di dalam Injilnya, yaitu Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita mendengarkannya dan kita coba merenungkannya itu dalam kehidupan kita dan memahami, menghayati kebenaran Allah itu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama-sama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Semoga kabar sukacita Allah senantiasa memberikan suatu kekuatan dalam hidup iman kita. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan dua orang. Yang satu mengalami pendarahan, yang satu sudah meninggal. Ini kisah yang menakjubkan. Kenapa? Seorang kepala rumah ibadat datang mencari Yesus. Dia sudah tahu anak perempuannya meninggal. Anak perempuannya sudah meninggal. Ya kalau sudah meninggal ya meninggal. Apalagi dikuburkan. Tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa. Iman dari seorang kepala rumah ibadat. Ketika ia tahu, ketika ia mendengar, ketika ia mungkin sudah memahami siapa Yesus itu, ia mencari Yesus. Walaupun ia tahu anaknya meninggal, tapi ia percaya bahwa orang yang akan ia cari tidak pernah akan mengecewakan. Ingat kata, orang yang ia cari tidak akan pernah mengecewakan. Dialah Yesus. Dengan suatu keyakinan, suatu kepercayaan yang luar biasa, ia mengatakan, "Yesus, saya tahu hanya dengan meletakkan tanganmu, anakku akan hidup." Anaknya sudah mati, tapi percaya dirinya luar biasa. Ini yang disebut iman. Iman itu bisa mengubah. Kata Injil, iman itu bisa memindahkan gunung. Gunung ke laut atau laut ke atas gunung. Dia bisa memindahkan pohon. Ini luar biasa iman seorang kepala rumah ibadat hari ini. Begitu besar keyakinan dan harapannya. Iman seperti ini
harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Hidup kita harus yakin, harus percaya, harus punya kekuatan bahwa Allah kita, Yesus Sang Mesias, tidak pernah akan mengecewakan orang yang benar-benar datang kepadanya. Orang yang benar-benar mengandalkannya. Orang yang benar-benar menaruh harapan kepadanya. Tuhan tidak akan mengecewakan. Luar biasa. Yang berikut. Yesus hari ini mau menunjukkan kepada kita wajah Allah yang berbelas kasih. Ketika seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun menyentuh jubahnya, ini soal iman. Dengan rasa cintanya, ia mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lagi-lagi, iman itu yang menyelamatkan kita. Tetapi iman seperti apa? Nah, iman seperti kata Santo Yakobus. Iman, kepercayaan yang benar-benar nyata dalam kesaksian hidup. Kata Santo Yakobus mengatakan iman itu kalau tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman yang benar adalah satu definisi di mana iman itu harus diwujudkan di dalam kesaksian hidup. Kalau aku bilang Allah itu maha kasih, ya buktikanlah bahwa engkau bisa mengasihi sesama. Kalau Allah itu lemah lembut, buktikan. Atau mewujudkan iman itu dalam suatu kehidupan yang nyata. Allah hari ini menunjukkan wajah Allah yang berbelas kasih. Ia menerima semua orang yang datang mencarinya. Ini luar biasa. Jadi jangan takut mencari Tuhan. Jangan takut memohon belas kasihan Allah. Allah adalah Allah yang penuh kerahiman. Yang terakhir, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Ia mampu membangkitkan orang mati. Sebab ia sendiri bangkit dari kematian menuju kehidupan. Di dalam Yesus tidak ada kematian, yang ada hanya kehidupan. Maka Yesus adalah Allah bagi orang-orang hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan pernah menyerah. Datanglah kepada Yesus dan jangan pernah takut bahwa kematian tidak pernah membinasakan manusia, tetapi kematian hanyalah pintu masuk menuju pada kehidupan yang kekal bersama Allah. Dialah sumber kehidupan kita. Maka datanglah dan andalkan Dia sebagai kekuatan di dalam hidup dan ziarah iman kita. Tuhan selalu memberkati.